dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan. Saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini. Saya tidak boleh kampanye. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya bangga melihat saudara-saudara sekalian, luar biasa. Terima kasih saya diundang hari ini. Terima kasih panitia. Takbir! 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 Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Tidak terasa ya, reuni 212 akan terjadi besok di Monas, sahabat ya. Saya kira ini ada satu hal yang penting untuk kita bahas. Sengaja saya cuplikan video di awal itu sekedar mengingatkan Pak Prabowo bahwa sesungguhnya kelompok inilah yang membuat Pak Prabowo tidak terpilih menjadi presiden di masa lalu. Kenapa? Sebab banyak orang nasionalis yang kemudian awalnya mendukung Pak Prabowo itu hadap diri dari dukungannya karena menilai bahwa Pak Prabowo akan merangkul orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap NKRI kita. Nah, dalam reuni yang akan mereka lakukan besok, saya kira ini juga pasti akan sangat kontroversial ya. So, bagaimanapun juga bahwa reuni 212 ini adalah merupakan sebuah acara yang sejak tahun 2016 yang lalu ini tak pernah benar-benar lepas dari muatan politik. Artinya manuver ormas dan tarik menarik kepentingan berbagai kelompok ada di sini, sahabat. Dan ketika tahun ini polemiknya meningkat drastis karena beredar kabar bahwa Presiden Prabowo itu diundang oleh kelompok ini untuk hadir. Jadi harapan kita jangan sampai kemudian Pak Prabowo hadir. Sebab kenapa? Undangan yang kalau ditelusuri ini saya kira bukan sekedar ajakan seremonial. Undangan ini penuh pesan, penuh simbol dan penuh risiko politik yang dampaknya stabilitas kekuasaan Pak Prabowo, sahabat. Karena itu wajar kalau kemudian kita ingatkan ini agar beliau jangan sampai kemudian hadir. Sebab kalau kita melihat jejak masa lalu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di 2016 awal itu di mana reuni 212 ini bukanlah sekedar acara keagamaan. Publik masih mengingat bahwa banyak tokoh di balik gerakan 212 dulu itu memiliki relasi dengan kelompok yang kini sudah dilarang di negara ini. Bukan lagi banyak ya, tapi memang mereka ini adalah orang-orang yang memiliki agenda NKRI bersyariah. Dalam hal ini Pak Rizik Syihab, apapun klaimnya, yang namanya 212 itu adalah ormasnya Rizik Syihab, sahabat. Itu adalah merupakan kenyataan persepsi yang saya kira publik tidak bisa dibohongi. Intinya bahwa setiap yang namanya 212 muncul, ingatan masyarakat pasti langsung tertuju pada mobilisasi massa, tekanan politik, dan jaringan aktivisme yang dahulu sangat dekat dengan figur Rizik Syihab. Ini adalah merupakan fakta yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Apalagi kita tahu bahwa Rizik Syihab juga ini adalah salah seorang yang berjuang di belakang para pemburu ijazah palsu ini. Buktinya TPUA yang merupakan organ pengacara bentukannya itu berdiri di belakang Roy CS. Oleh karena itu dapat saya pastikan bahwa dalam pusaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi, isu yang sudah berulang kali terbantahkan namun tetap digoreng oleh sebagian kelompok, muncul satu organisasi yang namanya benar-benar tidak asing buat kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa TPUA itu adalah merupakan tim pembela ulama dan akademisi dan aktivis yang merupakan bentukan Rizik Syihab dan itu berada di belakang Roy Suryo CS. Oleh karenanya kemunculan TPUA dalam mendampingi Roy Panci CS ini saya kira bukan hal yang kebetulan. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah reuni 212 kali ini akan menjadi forum untuk membangun tekanan terhadap Polri terkait kasus Roy Suryo CS? Ini yang patut kita curigai, sahabat. Dan isu ini sudah menggema di media sosial, bahkan diperbincangkan
oleh beberapa analis di beberapa podcast terkait soal hal ini. Oleh karena itu, jika benar sebagian massa 212 membawa agenda pembebasan Roy Suryo CS, maka reuni 212 otomatis berubah dari acara yang menurut klaim mereka adalah religi itu menjadi tekanan politik jalanan. Sebab massa besar di ruang publik sudah bukan lagi rahasia umum ya, bahwa itu seringkali digunakan sebagai gelombang untuk menekan yang namanya kerja-kerja kepolisian, melakukan framing, bahkan menjadi bargaining politik secara tidak langsung terhadap institusi negara. Oleh karena itu, ketika isu hukum bertemu dengan mobilisasi massa, itu dampaknya bisa sangat jauh, sahabat. Polri bisa disudutkan, institusi hukum bisa dianggap bermain politik, pemerintah bisa dituduh berpihak. Padahal kasus Roy CS ini adalah merupakan murni kasus hukum yang berproses atau yang sementara berjalan. Apalagi kalau Pak Prabowo hadir dalam acara ini. Inilah inti persoalannya. Inilah bagian paling brutal saya kira yang akan terjadi kalau misalnya Pak Prabowo hadir dalam acara tersebut. Sebab ada beberapa hal yang saya takutkan. Yang pertama itu adalah legitimasi politik. Publik bisa menafsirkan bahwa negara mengafirmasi kelompok yang histori politiknya kontroversial. Yang kita sudah tahu sebenarnya siapa penggeraknya ini 212, yaitu Rizik Syihab. Nah, yang kedua, ini juga menjadi signal bagi Polri bahwa Presiden Prabowo hadir di acara tersebut. Itu bisa dibaca oleh sebagian massa sebagai dukungan terhadap agenda pembebasan Roy CS. Meski Prabowo sendiri tidak menyampaikan apapun. Itu bahayanya, karena interpretasi menjadi jauh lebih liar daripada kenyataan. Nah, yang ketiga adalah risiko terjadinya polarisasi. Artinya ada kelompok pro dan ada kelompok kontra 212. Ini akan kembali memanas ini, sahabat. Narasi lama yang sudah terkubur akan hidup kembali. Stabilitas politik ya pasti akan menjadi retak. Dan yang terakhir, saya kira apa yang dilakukan oleh kelompok 212 ini, kalau misalnya Prabowo hadir, maka ini akan menjadi beban pemerintahan. Kenapa? Karena Prabowo bisa dianggap menjadi bagian dari gerakan tekanan terhadap aparat hukum. Padahal belum tentu Pak Prabowo hadir maksudnya untuk itu. Tetapi sekali lagi, persepsi publik kadang lebih kuat daripada fakta. Itu bahayanya, apalagi di dunia digital hari ini. Kita tahu semua lah, kadang-kadang orang lebih duluan congornya daripada otaknya berpikir. Nah, inilah bahayanya, sahabat ya. Dan yang paling berbahaya, bisa dibayangkan satu momentum puluhan ribu massa, ada spanduk-spanduk dengan tuntutan politis, orator-orator yang memanaskan telinga, memanaskan suasana, dan isu hukum yang sedang berjalan ini mencoba dia sentil. Dan di mana kita tahu bahwa orang-orang Rizik Syihab, yaitu TPUA, menjadi pendamping daripada Roy CS, maka tidak bisa dihindari reuni 212 ini menjadi panggung. Artinya publik melihat ada irisan aktor, irisan narasi dan irisan kepentingan di dalamnya. Lalu Presiden datang berdiri di tengah-tengah panggung itu. Maka saya yakin dalam hitungan menit Indonesia masuk ke pusaran polemik nasional terbesar sejak pemilu. Sebuah badai politik yang seharusnya itu tidak perlu. Sebuah risiko yang secara strategis sangat tidak menguntungkan pemerintahan yang ada hari ini. Sebuah gerakan yang bisa menciptakan tafsir bahwa negara tunduk pada tekanan massa atau takut pada Rizik Syihab. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan bahwa reuni 212 bukan sekedar acara nostalgia, ingat itu. Tapi ini adalah panggung politik. Ini adalah momentum untuk mengangkat isu, membangun tekanan dan menyalakan kembali mesin massanya Rizik Syihab. Apalagi kita tahu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa TPUA itu lagi bermain dalam kasus ijazah palsu. Saya yakin spekulasi masyarakat akan semakin keras. Apakah reuni 212 ini sedang disiapkan sebagai panggung spekulasi? Apakah reuni 212 ini sedang disiapkan sebagai panggung tekanan terhadap negara? Apalagi jika Pak Prabowo hadir. Ini benar-benar bisa memicu krisis persepsi, sahabat. Jika tidak hadir,
akan ada pihak yang kecewa dan memutar narasi perlawanan baru. Inilah dilema besarnya terhadap Pak Prabowo hari ini. Karena memang Pak Prabowo secara histori punya kedekatan dengan orang-orang ini semua. Tetapi sayangnya karena didukung oleh orang-orang ini, Pak Prabowo tidak pernah bisa jadi presiden. Untungnya terakhir kan didukung oleh kelompok nasionalis dan Pak Jokowi, sehingga beliau terpilih menjadi presiden. Kalau masih didukung oleh orang-orang ini, Prabowo tidak akan terpilih, yakin itu. Makanya saya bilang, kalau benar-benar Pak Prabowo diundang di acara ini, maka ini bukan undangan biasa. Dan ini bisa membuat 2 Desember 2025 menjadi malam paling panas dalam peta politik nasional, sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.